Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 kelas D dengan saya Khairunisa NIM 210. Saya Alfiah Suhatimah NIM 211. Saya Serina Margavania NIM 281 akan melakukan praktikum terkait sistem pernapasan pada manusia. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu untuk mengetahui cara kerja paru-paru pada manusia. Yang kedua, untuk mempelajari organ-organ penyusun sistem pernapasan dan mekanisme pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga, untuk mengamati mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan manusia. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama, satu buah botol bekas, solder, lem tembak, selang, satu buah balon berukuran besar, dua buah balon berukuran kecil, penggaris, gunting, dan karet gelang. Adapun langkah-langkah dan prosedur kerjanya, yang pertama, kita memotong selang berukuran 13 cm satu buah. Kemudian kita memotong 2 buah selang berukuran 3 cm. Selanjutnya, kita potong ujung selang yang berukuran pendek berbentuk runcing. Dan untuk selang yang berukuran panjang, kita potong ujungnya berbentuk huruf V. Setelah itu, kita satukan selang yang panjang dan selang yang pendek membentuk huruf Y. Kita rekatkan menggunakan lem tembak. Dan kita usahakan saat merekatkan ini kita rekatkan secara merata sampai tidak ada rongga yang tersisa. Nah, setelah berbentuk huruf Y seperti ini dan sudah kita rekatkan menggunakan lem tembak secara rapi dan merata, langkah selanjutnya yaitu kita potong gelas aqua menjadi 2 bagian. Kemudian kita rapikan bagian ujung-ujungnya. Kita gunakan bagian botol aqua yang ada tutupnya seperti ini. Selanjutnya, kita dapat mengubangi tutup botol menggunakan solder. Kita lubangi tutup botol dengan solder sebesar atau seukuran selang ini. Setelah tutup botol dilubangi seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita mengikatkan balon yang berukuran kecil, 2 buah balon yang berukuran kecil kepada selang yang membentuk huruf Y, masing-masing 1. Kita ikatkan menggunakan karet gelang. Kita
Kita usahakan saat proses pengikatan ini diikat secara rapat dan rapi agar tidak ada udara yang masuk. Setelah itu, kita ikat kembali satu buah balon pada satu ujung berbentuk Y. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan selang yang sudah diberi balon seperti ini ke dalam gelas yang sudah dipotong, dalam botol gelas yang sudah dipotong. Langkah berikutnya yaitu kita potong bagian ujung dari balon yang berukuran besar . Nah, setelah kita potong balon yang berukuran besar seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita rekatkan bagian yang berlubang pada tutup botol menggunakan lem tembak. Kita usahakan serapat mungkin agar tidak ada udara yang masuk. Setelah diusahakan rapat seperti ini dan tidak ada celah atau rongga yang ada dalam tutup botol, langkah selanjutnya yaitu kita tutup bagian bawah botol yang berlubang menggunakan balon berukuran besar yang sudah kita potong dan kita tali bagian ujungnya seperti ini. Setelah selesai, kita masukkan seperti ini, kita tutup rapat, kita usahakan jangan sampai bagian ini kendor dan lepas. Setelah seperti ini, kita dapat melakukan prakteknya atau uji coba untuk mengetahui bagaimana prosedur kerjanya. Di sini saya akan menunjukkan perumpamaan organ-organ pada sistem pernapasan manusia. Nah, pada ujung selang kita ibaratkan sebagai hidung. Selang ini diibaratkan sebagai tenggorokan. Selang di bagian bawah tutup botol diibaratkan sebagai trakea. Dua cabang selang diibaratkan sebagai bronkus. Dua balon diibaratkan sebagai paru-paru. Dan balon pada bagian bawah ini diibaratkan sebagai diafragma. Dalam sistem pernapasan pada manusia terdapat dua proses. Yang pertama, inspirasi. Inspirasi ini proses pengambilan nafas. Sedangkan yang kedua itu ekspirasi, proses penghembusan nafas. Nah, saat balon pada bagian bawah botol ini ditarik, maka balon yang berada dalam botol akan mengembang. Hal ini terjadi karena udara masuk ke dalam balon. Kondisi ini terjadi karena tekanan udara yang berada dalam botol itu berkurang, sedangkan tekanan udara yang berada di luar botol itu tetap, sehingga udara masuk ke dalam selang dan masuk ke dalam balon. Balon di sini diibaratkan sebagai paru-paru.
Proses ini kita sebut dengan proses inspirasi. Nah, keadaan balon saat membran karet dikembalikan yaitu mengempis. Hal ini terjadi karena tekanan udara yang berada dalam botol semakin besar dan tekanan udara yang berada di luar botol semakin menipis, sehingga udara yang berada dalam balon keluar sehingga balon menjadi mengempis. Hal itulah yang disebut sebagai proses ekspirasi. Demikianlah serangkaian praktikum yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.